اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, kita melanjutkan bahasan kali ini adalah tentang bab yang berjudul Alamatu Ulama il Akhirah, yaitu tanda-tanda ulama akhirat. Ulama akhirat atau orang menyebut ulama yang memiliki orientasi kepada akhirat, bukan berorientasi kepada dunia. Ulama yang demikian biasanya memiliki kedudukan yang mulia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, doa-doanya dikabulkan, tidak tergoda dengan dunia. Kemudian bukan termasuk tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang membuat orang itu menjadi terkenal. Mungkin ada ulama atau ustadz yang viral begitu ya. Nah, ulama yang demikian adalah ulama akhirat, ada ulama yang kemudian lebih berorientasi kepada akhirat bukan kepada dunia. Beliau ini tidak mengharapkan tenar atau terkenal di dunia, tetapi namanya itu dikenal oleh para malaikat karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali alimil ukhra alamatun turo, dan untuk ulama kiai ustadz akhirat, ulama akhirat, atau ada yang mengatakan ulama langit yang betapa dekatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu alamatun turo, memiliki tanda-tanda yang bisa dilihat. Apa tanda-tanda yang bisa dilihat untuk ulama akhirat? Di antaranya adalah la yatlubud dunya bi ilmi masaila, yaitu tidak meminta dunia sebagai imbalan atas ilmunya dari masalah-masalah agama yang mungkin ditanyakan oleh orang. Jadi ulama akhirat itu ulama yang tidak menjual ilmunya. Jadi dia tidak meminta ganti dunia, dia tidak meminta imbalan dunia atas ilmu yang dimiliki ketika orang yang membutuhkan itu bertanya. Walidaka ayatun takunu kasiratan walidaka, dan ulama yang tidak meminta imbalan dunia itu ayatun ada tanda-tanda takunu kasiratan yang banyak. Apa diantaranya tanda bahwa ulama itu bukan ulama yang ingin ilmunya ditukar oleh dunia, yang begitu ulama bukan ulama yang berorientasi kepada dunia. Maka di antara alamat atau tanda-tandanya itu adalah alla yukhalifa qauluhu ma yaf'ala. Maka ulama itu tidak berbeda antara qauluhu perkataannya dengan ma yaf'ala dengan apa yang dilakukan. Jadi antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan itu tidak berbeda. Jadi adalah ulama yang konsisten antara ucapan, perbuatan, bahkan yang ada di dalam hatinya. Apalagi wa yakuna bil ma'rufi awwala amila, dan terhadap perintah maka dialah yang pertama yang mengerjakan. Jadi bukan orang yang memerintahkan, menganjurkan sesuatu tapi dia tidak mengerjakan. Maka atas itu dia akan memberikan contoh atas kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan, maka dia termasuk awwala amila, yaitu yang pertama yang mengerjakan. Wa 'anil ladzi yanha tajannaba awwala, dan terhadap
apa-apa yang itu dilarang, ya, mencegah, ya, maka tajannaba dia menjauhi, awwala yang pertama menjauhi. Jadi terhadap larangan dia juga menunjukkan bahwa dialah yang pertama kali yang menjauhi. Jadi hingga itu bisa dijadikan contoh, model. Tidak hanya kemudian mengucapkan, memerintahkan, ya, tetapi memiliki tadi itu, ya, konsistensi antara ucapan dan perbuatan itu bisa dibuktikan terhadap perintah yang disampaikan, kebaikan-kebaikan, maka beliau inilah yang kemudian pertama mencontohkan. Atas larangan juga beliau yang pertama menjauhi, ya, larangan-larangan itu. Wa yakuna mu'taniyan bi'ilmin arghaba, dan juga, ya, ulama akhirat itu adalah betul-betul bi'ilmin arghaba, ya, betul-betul menyenangi, ya, menyukai ilmu. Jadi ulama itu, ya, ulama akhirat itu adalah orang-orang yang betul-betul menyukai, mencintai ilmu, fi ta'atin nahin anid dunya ittala, ya, di dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyintai ilmu yang bisa mencegah, menghalangi, ya, atau menjauhkan, ya, dari kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Nah, ilmu-ilmu yang dimiliki oleh ulama yang disebut, ya, kaliber akhirat itu tadi, ya, adalah ilmu, ya, yang begitu disukai, dicintai oleh ulama itu adalah ilmu-ilmu yang membawa kepada ketaatan dan juga ilmu yang menjauhkan, menghalangi, ya, agar seseorang atau ulama itu, ya, tidak menghamba kepada dunia. Mutawakkiyan ilman yakunu mukassiran, dan juga, ya, berhati-hati atau menghindari atas ilmu yang mukassiron yang banyak, ya, dalam hal apa? Ilmu yang sebagian besar itu adalah apa? Mukassiron kilan wa qala, menjauhi ilmu yang kila, ya, apa ya? Ya, katanya. Jadi ilmu yang tidak jelas, ya, katanya, wa qala, ya, katanya ini, ya, dan juga, ya, sesuatu yang melebih-lebihkan, perkataan yang melebih-lebihkan. Jadi ilmu yang dimiliki oleh seorang ulama akhirat itu bukan ilmu, bukan pengetahuan yang tidak jelas, ya. Katanya si A, katanya si A, si B, dan lain sebagainya. Atau berita-berita yang disampaikan adalah berita-berita yang melebih-lebihkan. Jadi dia akan mengatakan apa adanya. Kalau dia tidak tahu, dia katakan tidak tahu. Dan tidak akan kemudian melebih-lebihkan agar dirinya dilihat, ya, orang lain sebagai orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang tinggi pengetahuannya, orang-orang yang luas pengetahuannya. Maka simpel saja bagi orang-orang yang kemudian dikenal sebagai ulama akhirat yang konsisten atas ucapan dan perbuatannya, kemudian sangat berhati-hati, ya, terhadap ilmu yang banyak apa eh, diambil, ya, dari perkataan-perkataan yang tidak jelas sumbernya atau juga melebih-lebihkan sebuah informasi. Wal jidala, dan menjauhi jidal. Jidal itu berdebat, ya, musawwila, ya, yang dengan tujuan, ya, untuk, ya, menunjukkan kehebatan orang lain, kehebatan, ya, seseorang, ya. Jadi dia berhati-hati di dalam ilmu, tidak mau berdebat, ya, hanya untuk, ya, menunjukkan, ya, atau menunjukkan kebaikannya, keluasan ilmunya dengan cara berdebat. Jadi hal-hal yang seperti itu dijauh.
wa yakunu mujtaniban tarofuha mat'amin, dan juga menjauhi tarofuha, kemewahan mat'am, mewahnya makanan. Jadi seorang ulama akhirat, dia tidak akan tergoda untuk memenuhi nafsunya dengan selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang mewah. Atau dia hanya mau menerima makanan yang mewah, tidak mau makanan-makanan biasa. Maka ulama akhirat ya tidak demikian. Au bimaskanin, atau dengan tempat tinggal yang mewah. Jadi kalau ada seorang ulama ya diundang, kemudian tentu tidak boleh mensyaratkan bahwa ya, harus makanan-makanan yang mewah, yang mahal yang dihidangkan. Tetapi biasanya jamaah itu sering ya memberikan ya yang terbaik ya kepada ulama atau kiai atau ustadz. Asalkan kemudian tidak meminta atau mensyaratkan ya, kalau itu ya disiapkan dan bukan sesuatu yang dipaksakan, tentu tidak apa-apa. Atau terhadap apa bimaskanin ya tempat tinggal ya, harus dengan ya hotel yang mewah ya. Kalau tidak dengan hotel bintang 5 ya, tidak mau datang, dan tempat-tempat mewah dan fasilitas lainnya, wa asasidaka tajammula, dan juga ya fasilitas-fasilitas ya yang seperti itu ya, maka harus dijauhi ya tajammula, yang kemudian apa selalu bermewah-mewah terhadap barang-barang yang kualitasnya yang harus ya, sangat bagus dan lain sebagainya. Nah, hal-hal demikian ya, maka ulama yang disebut sebagai ulama ya akhirat menjauhi hal ini. Karena sekarang kadang orang merasa kesulitan untuk mencari ya, mana ulama-ulama yang betul-betul ya berorientasi kepada akhirat, dan mana ulama ya yang kemudian dengan ilmunya hanya ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Karena ulama akhirat itu adalah ulama yang masyarakat ya bisa bertanya, masyarakat bisa mendapatkan penjelasan, bisa mendapatkan ya, penerangan dari hal-hal yang tidak jelas ya, sehingga masyarakat bisa menjalankan syariat Islam dengan baik ya di dalam kehidupannya sehari-hari. Watana watana uman watazayyunan bilibasihi, dan juga menjauhi eh, sesuatu yang, kalau di sini tanaum itu ya sesuatu yang halus. Jadi kalau pakaian itu ya yang halus ya, pakaian sutra yang mahal dan lain sebagainya. Maka banyak ulama-ulama yang kemudian memakai pakaiannya ya sederhana saja begitu ya. Pakai sarung, kemudian pakai kemeja ya. Biasa, bahkan ada yang bajunya kasar begitu ya. Karena tidak mau ya untuk ya menikmati sesuatu yang khawatir nanti ya, dianggap terlalu menuruti nafsunya atas kenikmatan dunia. Watazayyunan ya, atau ya berhias ya dengan hiasan-hiasan, baik itu pakaian, baju ya, mobil, kendaraan ya, lebih kepada mementingkan fungsinya. Jadi bukan berhias dengan kendaraan mewah, bukan berhias dengan rumah mewah, atau pakaian, makanan, rumah bil libasihi, termasuk dengan pakaiannya. Wa ilal qanaati wa taqalluli ma ila, dan ya, qanaah ya, kemudian menerima ya pemberian walaupun sedikit ya, taqalluli ya, puas dengan pemberian yang sedikit ya,
maka ulama itu lebih condong ya, ma'ilah lebih condong kepada apa? Sifat-sifat qanaah ya, menerima, menikmati dan merasa cukup ya atas pemberian yang Allah berikan. Wataqalluli dan juga ya hal-hal yang sedikit walaupun pemberian ya, nikmat rezeki yang Allah berikan itu sedikit tetapi ya beliau-beliau itu ya merasa nyaman ya, merasa enak dan juga ya bisa menikmati kondisi itu ya, karena kecenderungan dan kecintaannya ya dalam pola hidup yang qanaah dan menerima pemberian dari Allah walaupun itu sedikit ya. Wa yakuna munqabidun anis sultan dan ya ulama ya yang alim, ulama akhirat itu munqabidun ya itu menjauh anis sultan ya, menjauh dari apa ya? Menjauh dari sultan penguasa. Jadi salah satu ciri dari ulama akhirat adalah justru menjauh, dia tidak mau mendekat gitu ya kepada penguasa, memuja-muja penguasa, kemudian mendatangi penguasa ya, hidup di istana agar dekat dengan puasa. Tetapi sebaliknya, ulama akhirat itu ya menjauh dengan penguasa dan bertemu penguasa apabila memang ada keperluan. Dan yang dimaksud ya menjauhi penguasa itu apa? Allah yakuna alaihi yauman dahila ya. Dan tidak ya senang eh, memasuki ya atau bertemu ya dalam harinya itu dengan penguasa. Jadi dia tidak ya, merasa senang atau menjadi kebiasaan untuk bertemu dengan penguasa dengan sultan ya dalam hari-harinya ya, illa linushin au liraddi madalimin. Maka dia akan bertemu dengan penguasa kecuali ya dalam hal apa dia bisa bertemu atau mau bertemu dengan penguasa apabila ada hajatnya untuk apa? Linushin untuk menasehati penguasa. Jadi kalau dia merasa bahwa penguasa perlu dinasehati maka barulah dia datang bertemu dengan penguasa. Jadi ulama yang demikian bukan ulama dengan tipikal ya yang ingin dekat dengan penguasa ya atau mengemis-ngemis ya untuk bisa diterima oleh penguasa, tetapi dia memiliki ya, sebuah harga diri untuk tidak bertemu dengan penguasa kecuali dalam hal untuk apa? Yaitu linushin untuk memberikan nasihat kepada penguasa, auliroti madalimin ya, untuk ya menolak mencegah kezaliman. Jadi kalau ada kezaliman yang dirasakan oleh rakyat dan tidak ada yang memperjuangkan, ya, maka barulah ya, sang ulama itu mau ya, datang ke istana untuk menyampaikan. Atau hal-hal yang dirasa tidak baik, perilaku, kebijakan dari penguasa, maka kemudian dia menyampaikan untuk menasehati. Aulis syafa'ati fil marodi. Atau untuk menolong orang lain ya, fil marodi di dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala fadhula ya maka masuklah dia. Jadi menasehati, mencegah kezaliman atau menolong orang lain ya dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena penguasa bisa jadi memiliki kewenangan, memiliki otoritas ya, maka dia perlu untuk membantu orang lain. Bukan untuk kepentingannya dia sendiri, tetapi ya, untuk ya, membantu orang lain dalam hal yang diridhoi.
Jadi boleh saja kemudian ya ulama itu merekomendasikan ya orang-orang yang baik ya untuk bisa membantu penguasa. Tetapi ingat bahwa itu bukan untuk kepentingan ulama itu. Dia tidak akan mengambil manfaat, dia tidak akan ya menjual ilmunya atau kemudian mengambil keuntungan memanfaatkan itu ya, biar dekat dengan penguasa ya untuk hal-hal yang lain. Kecuali hanya tiga hal ya. Menasehati ulama, itu menasehati penguasa, maka dia datang ke istana, menemui penguasa, atau kemudian mencegah, menolak ya adanya kezaliman yang mungkin dialami oleh rakyat, dan yang kedua membantu orang lain ya agar kemudian mendapatkan manfaat dari penguasa atau hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diperbaiki, yang diperbolehkan. Dia merekomendasikan orang untuk menduduki posisi tertentu agar kemudian memberikan kebaikan kepada masyarakat karena mungkin dia tahu bahwa ya, orang itu adalah orang yang capable, orang yang bisa dipercaya dan layak untuk mendapatkan atau menduduki suatu jabatan. Tetapi itu bukan untuk kepentingan dan dia tidak akan mengambil keuntungan ya dari hal-hal yang demikian. Wa yaqulu is'al wa ilal fatawi la yakunu musari'a. Dan terhadap ya, fatwa gitu ya. Jadi kalau ada orang yang meminta fatwa, maka dalam hal urusan fatwa la yakunu musari'a. Maka di dalam urusan fatwa ya, maka ulama akhirat itu ya la yakunu musari'an, maka dia tidak mau terburu-buru ya, di dalam mengeluarkan fatwa. Jadi fatwa itu tidak diobral ya, sedikit-sedikit mengeluarkan fatwa. Tetapi dia kemudian menahan diri untuk tidak ya, mengeluarkan fatwa secara tergesa-gesa kecuali kalau sudah dipikirkan, dikaji ya, betul secara jelas ya, baru kemudian memang masyarakat membutuhkan fatwa maka dia keluarkan. Bukan orang-orang yang sedikit kemudian mengeluarkan fatwanya ya, sedikit-sedikit kemudian dia menggunakan ya otoritasnya, keilmuannya ya untuk ya semua hal ya yang ada di dalam masyarakat itu ya tanpa kemudian dipikirkan, dikaji ya dengan pengetahuan yang memadai. Wa yaqulu is'al man yakunu ta'ahula. Tapi kalau kemudian ada juga yang tetap datang ya meminta fatwanya, maka dia cenderung untuk mengatakan wa yaqulu is'al. Maka dia akan mengatakan tanyakan man yakunu ta'ahula kepada mereka yang ahlinya. Jadi bukan dia yang mengeluarkan fatwa tetapi kemudian disarankan ya, coba tanya kepada ustadz ini, coba tanya kepada kiai ini, coba tanya ke yang lain yang memang itu ahli ya di bidangnya. Jadi dia tidak kemudian gampang mengeluarkan fatwa, gampang untuk mengeluarkan suatu hukum ya dan lain sebagainya, tetapi justru kemudian dia akan meminta ya, orang yang bertanya itu ya agar mengunjungi, mendatangi ya ulama yang memang ahli di dalam bidangnya. Wa aba istihadan la yakunu ta'ayyana ya. Dan juga menghindari ya istihad-istihad ya la yakunu ta'ayyanan yang istihad itu tidak pasti ya. Jadi hal-hal yang mungkin dari istihad itu ya tidak membawa perkara yang pasti ya, dia akan coba ya untuk menghindari. Tapi kalau ya sesuatu yang kemudian bisa ya istihad itu ya memberikan sebuah hasil yang valid itu ya dengan kajian yang mendalam ya, maka kemudian barulah ya beliau melakukan ya ijtihad ya untuk membantu masyarakat. Jadi bukan sembarang atau sembarangan di dalam melakukan ijtihad. Wa yaqulu la adri idza lam yasula. Dan
tidaklah sulit bagi seorang alim, seorang ulama akhirat itu kemudian untuk mengatakan ya, tidak malu untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Jadi kalau memang tidak tahu di dalam yasula ya terhadap perkara yang itu bukan perkara yang mudah gitu ya, maka tidak segan-segan ya dia mengatakan saya tidak tahu. Bagaimana kemudian orang mengatakan kenapa ya? Bagaimana mungkin ya, seorang ulama tidak tahu, dan ulama akhirat ya tidak akan kemudian mencoba untuk menjaga ya, image-nya atau jaim ya, kemudian menjawab ya, walaupun itu adalah hal yang mudah dan dia tidak tahu, kemudian dipaksakan menjawab karena khawatir nanti ya, masyarakat mengatakan wah masa ulama atau kiai tidak tahu ya, tidak memahami ya atas suatu perkara yang ditanyakan oleh orang lain. Kalau memang kenyataannya itu bukan perkara yang mudah dan memerlukan waktu untuk dikaji lebih lanjut, ya, maka kemudian dia bisa mengatakan wa yaqulu la adri idza lam yasula, dan dia mengatakan aku tidak tahu ya, maka terhadap sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah, dia bisa mengatakan seperti itu. Wa yakunu yaqsidu bil ulum wujudahu ya. Dan ulama ya akhirat itu ya ustadz ya, kiai yang berorientasi kepada akhirat ya, salah satu di dalam hal ya tujuannya bil ulum dalam menuntut ilmu ya, atas ilmu yang dia dapatkan ya, atau wa wujudahu dan atas eksistensi adanya ilmu ya yang dia miliki itu adalah semata-mata apa? Lisa'adatil ubba ya, untuk kebahagiaan al-ubba, yaitu yang kebahagiaan permanen, yaitu kebahagiaan di akhirat. Al-adima yang agung ya, naila dan juga ya menghasilkan ya kebaikan. Jadi ilmu tujuan untuk menuntut, memiliki ilmu, dan juga eksistensi ilmu yang dia miliki itu adalah semata-mata untuk ya mendapatkan kebahagiaan yang berorientasi kepada akhirat dan yang agung. Jadi ilmunya dia tidak akan jual ataupun dijual dengan harga murah, karena sesungguhnya ilmu yang dia miliki itu adalah ya semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan yang berorientasi kepada akhirat nanti. Karena itu adalah imbalan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang sangat besar, yang tidak bisa ditukar dengan keindahan atau juga ditukar dengan kenikmatan dunia. Fa yakunu muhtamman bi ilmil batin. Dan ulama syariat itu juga ulama yang senantiasa fokus perhatian muhtamman ya, bi ilmil batin, dengan ilmu batin ya. Ilmu-ilmu ya, yang berkaitan dengan mengasah batinnya ya, agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan ya, untuk ya mengetahui sesuatu, membaca sesuatu ya atas tanda-tanda yang Allah berikan ya, sehingga itu bisa menjadi petunjuk, memudahkan orang lain, orang berkonsultasi kepadanya ya, membuka tabir masalah ya, menceritakan berbagai hal yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian sang ulama itu bisa ya membuka tabir semua persoalan dan menjelaskan dengan baik, memberikan solusi kepada masyarakat dengan ilmu batin yang dia miliki karena dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa riqaba qalbin ya, dan juga ya perhatian yang di dalam ya, riqab itu adalah
apa mengawasi ya, meneliti betul ya qalbin hatinya dan selalu melihat hatinya, introspeksi, evaluasi, lisiyasati fa'ila ya untuk di dalam hal memperbaiki ya perbuatan ya yang dia lakukan. Jadi dia akan perhatian betul ya dengan ilmu yang berkaitan dengan ilmu batin sehingga dia hati-hati ya, dengan apa yang dia lakukan ya, tidak mau mengganggu orang lain, tidak mau menyusahkan orang lain, jangan sampai kemudian ya orang-orang itu tidak ya atau hatinya terganggu ya atas kehadirannya, atas apa yang dia lakukan dan dia juga selalu melihat hatinya, diperiksa hatinya betul-betul ya untuk kemudian memperbaiki perilakunya ya, baik itu di dalam masyarakat atau ketika berkomunikasi berhadapan dengan Sang Pencipta. Ya. Jadi ketika hablum minallah maupun juga hablum minan nas ya selalu beliau perhatikan. Nah itulah yang disebut dengan ulama akhirat. Ya. Semoga kita juga bisa menemukan ya, mencari ya ulama-ulama yang demikian ya. Karena ulama yang ikhlas, ulama yang dekat dengan Allah, dengan kekayaan ilmu batin yang dia miliki ya, itu juga akan ya, bisa membantu kita agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutawakkian li tariqi ilmil akhirah mimma yakunu minal mujahadain jalai. Dan juga ya ulama akhirat itu ya adalah orang yang mengharapkan ya, mengharapkan atas apa ya? Ya mengharapkan atas terbukanya ya, hati litoriki ilmi akhirah ya, untuk mencari jalan ya, mencari ilmu akhirat ya, dalam hal mujahadah ya, untuk di dalam hal melakukan mujahadah. Maka kemudian ulama akhirat ini berusaha ya untuk bisa membuka hatinya, atau orang mengatakan kasyaf ya, terbuka hatinya sehingga semua ya bisa ya, jelas ya tidak ada halangan apapun ya di dalam mencari jalan ya menuju ilmu akhirat itu ya dengan mujahadah yang dia lakukan. Dan mujahadah itu ya maka kemudian terbukalah ya semua ya hal-hal yang mungkin merintangi penglihatan ya pengetahuan ya seseorang ya karena jalan yang ditempuh oleh ulama akhirat itu adalah jalan menuju atau untuk mendapatkan ilmu akhirat ya. Dan juga wayakunu mu'tamidan ala taklidihi dan ulama syariat itu ya adalah mereka atau orang-orang yang berpegang ya dan mengikuti taklid ya, dan mengikuti yang berpegang dan mengikuti ya, pada ulama yang lain ya. Jadi dia ya, berpegang kepada ulama li syariatin ya terhadap ya, orang yang mengetahui ya, ilmu syariat. Jadi ya dia akan mengikuti berpegang ya taklid. Jadi taklid itu diperbolehkan ketika kita melihat kita tidak bisa berijtihad, kemudian melihat seorang ulama yang ahli syariah, ya, maka cara yang paling mudah adalah tinggal mengikuti apa yang telah dipelajari, diajarkan ya oleh ulama-ulama demikian, ya perilaku dan lain sebagainya.
Karena mungkin saja kita tidak ya bisa sampai pada level itu. Maka kita bisa taklid kepada ya, ulama yang ahli syariah. Wa ala basiratihil jala ya, dan juga berpegang ya dengan penglihatannya yang secara basirahnya itu terbuka. Jadi berpegang kepada ya, ulama-ulama yang paham terhadap syariah, yang mengikuti sunnah Nabi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ya atas ya, kemampuan seseorang ya yang mungkin hatinya ya, yang sangat bersih sehingga tidak ada penghalang apapun ya, maka basiro penglihatannya itu menjadi nyata, tidak ada yang menghalangi begitu ya. Bahkan kemudian bisa melihat sesuatu yang jauh, bisa merasakan apa yang ada di sekitarnya, mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, ini kemudian menjadi panutan ya, orang-orang yang disebut sebagai ulama akhirat ya. Wa a'immatun kasyafi'i wa nahwihi, dan tokoh-tokoh ya, ulama-ulama ya, ahli ilmu dari berbagai madhab ya, seperti Kasyafi'i, seperti Imam Syafi'i, wa nahwihi, dan ya, yang lainnya itu ya, kanu ala sitin hisolin kummala ya, dan mereka itu ya memiliki ya, 6 tingkah ya atau perbuatan, ciri-ciri ya, perbuatan yang sempurna ya. Jadi ulama-ulama besar ya, seperti Imam Syafi'i dan lainnya, yaitu juga memiliki sifat-sifat yang mengindikasikan ya, sebagai sifat ulama-ulama akhirat. Ada 6, apa saja? Zuhdun atau zuhdin, yaitu ya, berperilaku zuhud ya. Jadi tidak mudah dikendalikan oleh dunia, tetapi bisa mengendalikan dunia, bisa menahan diri ya atas nafsu syahwatnya terhadap dunia. Wasolahun ya, dan memiliki perilaku yang baik. Zuhud, perilakunya baik sehingga masyarakat juga ya menyukai ya, tidak menunjukkan sifat-sifat yang membuat orang lain tersakiti ya, dan lain sebagainya. Wal ibadah itu, dan juga ya beribadah, ilmuhum ya, dan ilmunya ya para ulama itu ya adalah biulumi uqba nafiatin lil malaya, adalah ya ilmu-ilmu mereka itu adalah ilmu-ilmu ya yang berkaitan dengan ilmu akhirat, nafiatin yang memberikan manfaat ya lil malaya terhadap ya makhluk yang lain. Nah, zuhud, baik, kemudian beribadah, dan ilmunya itu adalah ilmu-ilmu akhirat yang memberikan manfaat kepada makhluk lainnya. Wa kada al-faqahatu, dan dalam hal zuhud itu ya, al-faqaha di dalam hal pengetahuan ya, upaya untuk ya, mengetahui faqah atau fikih tafaqquh yang menguasai suatu ilmu fi masalihi dinina ya, di dalam kemaslahatan ya agamanya, itu adalah wa iradatun bitafaqquhin rabbal ula ya, dan mengharapkan ya, atas tafakuhnya ya, berkhidmatnya, mendalami ya ilmu itu ya, adalah memang mengharapkan Rabbal ula ya, ridho ya dari zat yang maha agung dan maha luhur ya. Jadi orang-orang yang memiliki sifat itu sebagai ulama-ulama itu ya, yang dengan penguasaan ilmunya ya di dalam hal
kemaslahatan agama, maka itu ya wa iradatun bitafaqquhin rabbal ula ya, dan mengharapkan ya atas upaya jeripaya untuk ya menuntut ilmu itu ya, untuk fokus di dalam ilmu itu adalah semata-mata karena ingin dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha luhur. Fuqaha una kota ba'u fi fiqhihim, dan ya para ahli fikih kita ya yang kita anut itu adalah kota ba'u, adalah betul-betul mengikuti para ahli fikih ya di fiqhihim ya, di dalam ya, ilmu fikih ya, para ulama ya, para imam, la ghairu fatba lil jami' litafdula ya, dan tidak ilmu fikih yang lain. Jadi di dalam hal mengikuti fikih pengetahuan agama ya, maka hendaknya mengikuti ya para fuqaha yang sudah memang para imam mazhab yang sudah terkenal ya di dalam ilmu fikihnya, dan bukan la ghairu, dan bukan selain mereka. Maka fatba lil jami litafdula, maka ikutilah ya semuanya itu ya supaya kita mendapatkan eh, keutamaan. Jadi kalau di dalam hal ilmu ya, maka ikutilah ya para fuqaha yang sudah ada tadi, termasuk Imam Syafi'i dan sebagainya ya, maka ya ikutilah ya, karena sesungguhnya para ahli fikih ya memang mereka adalah mengikuti ya ahli-ahli ya ilmu fikih atau ahli-ahli agama yang sebelumnya. Fata'allaman lillahi ilman nafi'a ya. Maka carilah ilmu ya, lillahi itu karena Allah. Sebuah ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Pelajari karena Allah ilman nafi'a, ilmu yang memberikan manfaat. Maka tugas kita adalah mencari ilmu karena Allah ya, atas ilmu yang bisa bermanfaat. In kunta tatlubu mulka daroini atala ya, jika kamu ya menginginkan untuk ya mencari ya mulka daroini ya, pemilik dua tempat ya, yaitu dunia dan akhirat ya yang luhur. Nah, kalau menginginkan untuk ya mendapatkan ilmu ya, dunia dan akhirat, ta'limuhu lillahi khairu ibadatin ya, atau di dalam hal ya mengajarkan ya ilmu yang bermanfaat itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadi khairu ibadatin, sebagus-bagusnya ya, sebaik-baiknya ibadah, wahila fatin, dan juga ya sebagus-bagusnya sebagai khilafah pengganti ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wawirasatin, dan sebagus-bagusnya pewaris ya dari Nabi, fatawassala ya, maka itu jadikan sebagai sarana dan juga wasilah ya menuju keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menginginkan ya kerajaan dunia dan akhirat ya, dan juga ingin mendapatkan ridho dari Allah yang memiliki dunia dan akhirat ya, maka kita bisa ya melakukan ya dengan cara mengajarkan ilmu yang kita miliki lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah sebagai sebaik-baiknya ibadah, dan juga ya, sebaik-baiknya perbuatan untuk ya mewarisi, kemudian juga mengikuti, menggantikan ya tugas peran yang telah dilakukan oleh para nabi ya, terutama Nabi Muhammad SAW, dan juga mewarisi ya ilmu yang diwariskan oleh
para nabi, dan itu bisa kita lakukan sebagai wasilah atau sarana untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, maka dengan demikian ya hendaknya kita juga bisa memilah-milah ya mana kemudian ya ulama yang ahli yang itu memiliki kecenderungan fokus orientasinya kepada akhirat dan akan menuntun kita kepada kebaikan agar kita nanti selamat di dunia dan di akhirat. Karena ulama akhirat tadi ya yang memiliki ciri-ciri yang tadi disebutkan ya, di antaranya ya adalah mereka yang tidak ya menjual ilmu untuk dunia, dan juga ya adalah ulama yang memiliki konsistensi antara ucapan dan perbuatannya, karena dia akan menjadi model contoh di masyarakat, termasuk juga ya, penguasaannya dalam ilmu-ilmu baik itu ilmu syariat, ilmu-ilmu batin, yang itu memudahkan dia untuk dapat memahami, mengetahui situasi yang ada di sekitarnya, sehingga dengan kejernihan hati yang dia miliki, dia bisa memberikan jawaban, dia bisa memberikan panduan kepada masyarakat. Apabila dia tidak mengetahui sesuatu, maka dengan tanpa malu, ya, dia akan mengatakan bahwa saya tidak tahu, ya, dan dia tidak akan gegabah di dalam mengeluarkan fatwa karena dia tahu bahwa bukanlah hal yang mudah untuk memberikan fatwa karena perlu ya kajian, pengetahuan yang dalam, maka dia bisa meminta orang itu untuk bertanya kepada mereka yang memang ahli di bidangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada kita. Saya kira cukup demikian. Semoga kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا